Selamat berjumpa kembali Ibu Bapak, Saudara anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit di dalam program layanan firman Pelita Bagi Kakiku. Hari ini Senin 8 Februari 2021 bersama dengan saya Pendeta Surya Samudra Giamsyah. Sekarang mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, saat ini kami mau membaca, kami mau mendengar, kami mau merenungkan firman Tuhan. Dan oleh karena itu kami memohon kiranya Roh Kudus menolong kami semua untuk mengerti, memahami, dan menghayati apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami, khususnya pada hari ini. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Kami memohon terang Roh Kudus dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman kehidupan itu. Amin. Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan dan renungan kita pada hari ini akan diambil dari kitab 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-17. 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai dengan yang ke-17 akan saya bacakan. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari, Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah, kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana." Pada suatu hari, datanglah ia ke sana. Lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehasi, bujangnya, "Panggillah perempuan Sunem itu." Lalu dipanggilnyalah perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehasi. Elisa telah berkata kepada Gehasi, "Cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara?"
Jawab perempuan itu, "Aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku." Kemudian berkatalah Elisa, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehasi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua." Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia." Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, "Pada waktu seperti ini juga tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki." Tetapi jawab perempuan itu, "Janganlah, tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini." Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Pada waktu seperti itu juga, pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Allah. Yang berbahagia ialah kita yang boleh dengan setia hidup melaksanakan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Ibu bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tentu kita tidak asing dengan sebuah istilah berjuang tanpa pamrih. Ya, kita senang dan kita merasa terberkati dengan tindakan-tindakan yang seseorang lakukan tanpa pamrih. Kita akan memuji, katakanlah, seseorang yang menemukan dompet kita yang jatuh dan kemudian mengembalikan dompet itu dengan utuh tanpa kekurangan dan kehilangan satu lembar uang pun di sana, termasuk dokumen-dokumen dan kartu-kartu yang penting untuk kehidupan kita. Tentu kita ingin memberi apresiasi, tentu kita ingin memberikan penghargaan. Justru kita akan menjadi sungkan sendiri kalau kemudian ternyata orang tersebut berkata, tidak usah, tidak apa-apa, saya rela memberi dengan ikhlas. Saya melakukan ini tanpa pamrih. Ibu bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perbuatan tanpa pamrih adalah sebuah perbuatan yang mendatangkan sukacita baik bagi orang yang menerima perbuatan itu maupun bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut. Bisa melakukan sesuatu yang baik bagi seseorang itu adalah sebuah sukacita tersendiri. Sebab bukankah Tuhan Yesus sendiri pernah mengatakan, terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah rupa-rupanya yang terjadi di dalam kehidupan keluarga perempuan di Sunem ini. Tampaknya ia adalah seorang istri
dari sebuah keluarga yang cukup berada, cukup mampu, sehingga ia berkali-kali menerima kedatangan abdi Allah, Elisa, sang nabi Tuhan, bersama dengan bujangnya, Gehasi. Nah, ibu bapak, saudara yang terkasih, perempuan Sunem ini begitu baiknya, begitu murah hatinya, dan begitu pekanya terhadap tangan Allah yang bekerja di dalam kehidupannya, sehingga ia kemudian berkata kepada suaminya, alangkah baiknya jikalau kita menyediakan sebuah kamar di atas, sehingga abdi Allah itu bisa menginap, tinggal di tengah-tengah keluarga kita, rumah kita ketika ia singgah ke daerah ini, ke tempat tinggal kita. Dan betul ibu bapak saudara yang terkasih, di bagian atas rumahnya dibangunnya sebuah kamar supaya Elisa bisa menumpang, menginap di sana. Dan perempuan ini melakukannya tanpa pamrih. Dia tidak memiliki motivasi apapun untuk mendapatkan apapun. Yang ia kerjakan hanyalah karena ia peka terhadap kehendak Allah dan ia rindu untuk memberikan penghargaan kepada Elisa, nabi yang ia sebut sebagai abdi Allah tersebut. Itu saja. Tetapi ibu bapak saudara yang terkasih, justru hati yang sedemikian itulah yang Tuhan lihat, Tuhan pandang. Elisa kemudian bertanya kepada perempuan itu, "Apa yang engkau butuhkan?" "Tidak, aku tidak butuh apa-apa," kata perempuan ini. "Aku tinggal di antara kaumku." Itu berarti hidup perempuan ini hidup yang nyaman. "Aku tinggal bersama-sama dengan keluargaku." Itu berarti hidupnya hidup yang aman, tidak berkekurangan. Tetapi Gehasi, bujang dari Elisa, mengingatkan, perempuan ini belum punya anak loh. Sehingga kemudian Elisa menubuatkan, tahun depan di waktu yang sama dengan saat ini engkau akan menggendong anakmu laki-laki. Ibu bapak saudara yang terkasih, Tuhan memberikan ganjaran. Tuhan memberikan hadiah. Tuhan memberikan bonus bagi perempuan Sunem itu. Nah, ibu bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kepekaan yang kemudian diwujudkan di dalam kemurahan hati seperti yang dilakukan oleh perempuan Sunem itu kepada Elisa, sang abdi Allah, nabi itu, rupa-rupanya menyenangkan hati Tuhan. Nah, pada hari ini kita diingatkan, adakah kita juga memiliki kepekaan hati yang sama akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita bagi pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja kita? Oh, jangan katakan Pak Pendeta saja pelayan Tuhan.
Ibu pendeta saja pelayan Tuhan. Itu teman-teman yang tinggal di guest house, mereka pelayan-pelayan Tuhan. Jangan katakan demikian. Saya mau ingatkan, kita semua adalah pelayan-pelayan Tuhan. Kita semua hidup melayani Tuhan. Dan oleh karena itu, Ibu Bapak, Saudara yang terkasih, adakah kita memiliki hati untuk saling menguatkan, saling menolong, saling menopang di antara sesama pelayan Tuhan? Ibu Bapak Saudara, apakah masih mendoakan saudara-saudara kita yang memiliki jabatan gerejawi sebagai penatua? Ibu Bapak Saudara, apakah masih mendukung saudara-saudara kita yang duduk sebagai anggota-anggota di dalam badan-badan pelayanan jemaat, entahkah sebagai tim gugus tugas, entahkah sebagai anggota-anggota komisi, entahkah sebagai anggota badan usaha keuangan, atau badan-badan pelayanan jemaat yang lain. Ibu Bapak Saudara yang terkasih, jangan lupakan para pelayan Tuhan untuk melayani di gereja kita. Doakan dan dukung. Beri semangat, beri motivasi. Kiranya dengan motivasi, kekuatan, topangan yang Ibu, Bapak, Saudara berikan kepada para pelayan Tuhan di gereja ini, gereja kita semakin maju dan berkembang, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami saat ini berdoa bagi pelayan-pelayan Tuhan, mereka yang Tuhan percayakan duduk sebagai anggota majelis jemaat, anggota badan-badan pelayanan jemaat, tim gugus tugas, kepanitiaan, serta komisi-komisi. Mohon Tuhan berikan rahmat, berkat, dan hikmat, sehingga mereka sungguh-sungguh dapat menjalankan panggilan pelayanan yang Engkau percayakan kepada mereka dengan penuh kekuatan, sukacita, serta kesehatian. Sehingga gereja Tuhan di GKI Taman Majapahit ini semakin lama bertumbuh menjadi semakin dewasa, hadir menjadi berkat di dalam berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, selamat menjalankan pekerjaan kita masing-masing. Tuhan memberkati dan menjadikan hidup kita semua menjadi berkat. Amin.